Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Summa salatu wassalam ala khairi man ba'athahu Allah rahmatan lil alamin, sayyidil anbiya'i wal mursalin, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma innaka antal alimul hakim. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, jamaah rahimakumullah. Tentunya marilah kita bersyukur kepada Allah seraya mengucapkan alhamdulillah. Salawat berakaikan salam kita hadiahkan kepada Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Jamaah rahimakumullah, malam hari ini kita akan membersamai firman Allah dalam surah Al-Maidah ayat 3. Yang mana ayat ini dalam pandangan sebagian ulama dikatakan sebagai ayat terakhir yang diturunkan dari Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir wama uhilla li ghairillahi bih wal munkhaniqatu wal mawqudhatu wal mutaraddiyatu wan natihatu wa ma akala sab'u illa ma zakkaitum wa ma dhubiha 'alan nusuk wa an tastaqsimu bil azlam zalikum fiskun al yawma ya'isal ladzina kafaru min dinikum fala takhshawhum wakhshawni al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina faman itturra fi makhmasatin ghaira mutajanifil ismin fa innallaha ghafurur rahim. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih. Diharamkan pula yang disembelih untuk berhala, dan diharamkan pula mengundi nasib dengan anak panah, karena itu adalah perbuatan fasik. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agamamu. Karenanya janganlah kamu takut kepada mereka, tapi takutlah kepadaku. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu, telah aku cukupkan nikmatku bagimu, dan telah aku ridhai Islam sebagai agamamu. Tetapi siapa yang terpaksa memakan apa yang diharamkan tadi karena lapar, bukan karena ingin berbuat dosa, maka sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Jamaah rahimakumullah, terkait dengan ayat ini, pernah suatu ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berjumpa dengan orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi mengatakan kepada Umar, "Wahai Umar, sesungguhnya dalam Quran kalian ada satu ayat. Sekiranya ayat itu turun untuk kami orang-orang Yahudi, pastilah hari turunnya ayat itu kami jadikan hari raya." Lantas
Umar bertanya, ayat apa itu gerangan? Mereka pun menjawab, itulah ayat, hari ini telah aku sempurnakan nikmatku untukmu, telah aku lengkapkan ya karuniaku atasmu, dan telah kuridhoi Islam sebagai agamamu. Itulah penggalan dari ayat yang tadi kita bacakan. Jadi ini cukup menggambarkan betapa ayat ini ayat yang istimewa, sampai orang Yahudi mengatakan kalau turun ayat ini di Taurat kami, turunnya ayat itu kami akan jadikan hari raya. Dan Umar berkata, demi Allah, aku tahu kapan turunnya ayat itu. Tatkala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang berhaji wada, haji perpisahan. Tatkala Nabi berkumpul dengan seratusan ribu jamaah haji berkumpul di padang Arafah, dan aku mendengar dan mengingat satu persatu apa wasiat Nabi untuk kami. Jadi jamaah rahimakumullah, berdasarkan riwayat Umar tadi ingin digambarkan kepada kita ini ayat Madaniyah turun setelah Nabi hijrah, dan turun ketika Nabi Muhammad SAW melaksanakan haji wada. Haji wada bulan Zulhijjah tahun ke-10 Hijriah. Rasulullah wafat Rabiul Awal tahun 11 Hijriah. Jadi antara turun ayat ini dengan wafatnya Rasulullah itu kurang lebih ada sekitar 3 bulanan lagi. Nah, maka dari itu walaupun ada sebagian ulama yang mengatakan ini adalah ayat terakhir dalam Al-Quran, karena Allah katakan hari ini telah aku sempurnakan bagimu agamamu. Dipahami kata-kata sempurnakan bagimu agamamu, maknanya apa? Nggak ada lagi turun ayat setelah ayat ini. Namun pandangan ini dibantah oleh kalangan muhaqqiqin di kalangan para ulama. Mereka mengatakan nggak betul kalau ayat ini ayat terakhir, karena riwayat mengatakan wahyu terakhir diterima Nabi dikatakan 9 hari sebelum Rasulullah wafat. Bunyinya apa? Di surah Al-Baqarah, wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Tadi ayat ini 3 bulan sebelum Nabi wafat, ada ayat 9 hari sebelum Nabi wafat. Maka dianggap ayat itulah ayat yang paling terakhir diturunkan. Jamaah rahimakumullah, ayat yang tadi saya bacakan mengangkat 2 isu penting. Isu pertama berkaitan dengan makanan, dan isu kedua berkaitan dengan keutamaan hari di mana turunnya ayat tersebut. Kita masuk dulu pembahasan pertama tentang makanan. Ya, tidak ada satupun agama yang memberikan perhatian begitu besar terhadap makanan sebagaimana yang diberikan dalam Islam. Dan pendekatan Islam dalam mengatur makanan itu pendekatan yang sangat moderat, pertengahan. Ada agama-agama kita lihat jauh lebih ekstrim daripada Islam. Ada agama yang bahkan mengkonsumsi daging merah pun tak boleh, dianggap itu menjauhkan diri dari Tuhan. Ada agama di sisi lain begitu kendor soal makanan, semua yang boleh bisa dimakan, makan aja semua. Tapi Islam tidak. Satu sisi jamaah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan di surah Al-Baqarah, huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Semua yang ada di alam semesta ini, hukum dasar memakannya adalah boleh. Hukum dasar dalam konteks makanan
al aslu fil asya'i al ibahatu. Ini kaidah yang diajarkan Islam. Jadi untuk mengetahui satu makanan itu halal atau tidak, prinsipnya segala sesuatu pada dasarnya itu boleh dimakan, kecuali apa-apa yang telah Allah rinci keharamannya. Jadi ketika kita nampak misalnya lah timun, nggak perlu ditanya mana dalil boleh makan timun. Kenapa? Karena segala sesuatu pada dasarnya diciptakan Allah boleh dimakan. Tetapi yang perlu ditanya, ada nggak dalil yang mengharamkan makan timun? Selama nggak ada yang mengharamkan, berarti boleh. Begitu juga cerita tentang daging-dagingan. Gimana makan, ya, hukum makan daging, misalnya apa? Keledai, ya, atau makan daging kuda. Maka jangan ditanya, ada nggak dalil yang menghalalkan makan kuda? Tidak. Tapi pertanyaannya dibalik, ada nggak dalil yang mengharamkannya? Selama tidak ada dalil yang memerinci, menjelaskan tentang keharaman sesuatu, maka hukum dasarnya adalah boleh. Makanya kita melihat, ketika ditanya Bapak Ibu, mana yang lebih banyak dalam Islam? Makanan halal atau makanan haram? Tak ragu kita untuk mengatakan makanan yang halal berkali-kali lipat lebih banyak dibandingkan makanan yang haram. Kenapa? Makanan yang haram Allah rinci, makanan yang halal gak Allah rinci. Kenapa? Dasarnya diciptakan untuk manusia. Jamaah rahimakumullah, kenapa penting sekali masalah makanan ini? Pertama, makanan punya keterkaitan dengan karakter. Ada ungkapan, kau adalah cerminan apa yang kau makan. Kita sehat, kita prima, ini juga banyak sekali punya keterkaitan dengan apa yang kita konsumsi. Kulu washrabu wala tusrifu. Silakan makan, silakan minum, tapi jangan berlebihan, kata Allah. Jadi kita adalah cerminan apa yang kita makan. Disinilah kenapa diharamkan dalam Islam makan binatang buas. Karena dari apa yang kita makan akan berdampak pada karakter kita. Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ketika menjelaskan hikmah diharamkannya memakan babi, beliau katakan, sesungguhnya beberapa jenis makanan akan sangat mewarnai karakter dan perilaku orang yang mengkonsumsinya. Ketika kita konsumsi babi, dan di antara sifat babi tadi apa? Banyak sekali sifat dan karakter buruk yang ada pada babi. Nah, karakter-karakter buruk itu juga akan turun kepada orang yang mengkonsumsinya. Begitu juga makan daging harimau, singa, atau kemudian semua binatang-binatang buas, burung-burung pemangsa yang bercakar, itu juga tidak dibolehkan dalam Islam. Terkait dengan sifat yang ada pada apa yang dimakan tadi. Nah, ayat yang tadi kita baca menjelaskan dasar yang diharamkan makanan dalam Islam. Pertama apa? Al-maitatu. Diharamkan bagimu makan bangkai. Diharamkan bagimu makan bangkai. Apa pengertian bangkai? Semua binatang yang mati yang tidak disembelih secara syar'i. Itulah makna bangkai. Jadi artinya kalau binatang itu mati tapi kematiannya lewat prosedur penyembelihan sebagaimana yang diatur dalam ajaran Islam, maka binatang seperti sapi, binatang ternak seperti sapi, domba, kambing, unta, ini boleh dimakan. Tapi ketika dia mati karena sakit, mati karena sebab-sebab lain tanpa didahului oleh
penyembelihan secara syar'i, maka yang demikian itu masuk kategori maitah, bangkai. Yang kedua, waddam, diharamkan bagimu darah. Darah di sini adalah maksudnya darah yang mengalir. Sebagian orang juga biasa mengkonsumsi darah. Darah yang mengalir itu dibekukan hingga kemudian diolah. Rasanya dianggap seperti hati. Ini juga sesuatu yang haram dalam Islam. Ketika masakan bercampur dengan darah yang mengalir dari binatang yang disembelih tadi, atau mati karena tabrak, atau mati tidak secara syar'i, darahnya itu masih mengalir, makanya demikian itu termasuk dilarang untuk dikonsumsi. Kemudian walahmul khinzir. Yang ketiga yang dilarang untuk dimakan adalah daging babi. Nah, jemaah rahimakumullah, para ulama menjelaskan walaupun ayat ini menyebutkan lahmul khinzir, daging babi, namun pada hakikatnya segala sesuatu yang berkaitan dengan babi hukumnya haram. Jadi jangan dipahami, ini kan bulu babi aja ini. Ini kan kulitnya bukan dagingnya. Ini kan bagian ya yang bukan daging dari babi. Tidak. Kenapa disebutkan kata-kata daging babi? Karena daging babilah bagian yang paling banyak dikonsumsi. Tapi segala yang berkaitan dengan babi, maka ini diharamkan. Dan jamaah rahimakumullah, dalam ilmu genetika, dari semua makhluk, khususnya dari dunia binatang, yang kalau kita lihat DNA-nya paling mendekati DNA manusia, maka yang pertama adalah babi, baru yang kedua adalah monyet. Dan di dalam Quran Allah Subhanahu wa taala mengisahkan pada kita umat sebelum kita, tepatnya Bani Israel, pernah Allah kutuk jadi babi dan monyet. Nah, tentunya ini saya tidak tahu pasti apa keterkaitan antara itu. Tapi saya dapat informasi dari seorang dokter juga yang menyampaikan tentang ilmu genetika yang dipelajarinya, bahwasanya ini makanya di sisi lain dalam industri obat-obatan paling banyak pembuatan vaksin dan obat-obat terkadang menggunakan media DNA babi karena dianggap yang paling mendekati. Dibanding kalau dipakai DNA dari binatang yang lain dibutuhkan biaya yang jauh lebih besar, yang mengakibatkan mungkin harga obatnya pun menjadi lebih mahal. Nah, jamaah rahimakumullah, jadi karenanya daging babi ini dilarang. Dan Allah Subhanahu wa taala yang paling tahu apa hikmah di balik itu. Walaupun dari sisi ilmu kesehatan kita mengetahui sebagian, ya, itu kalau ada 3 jenis daging, daging babi, daging sapi, daging kambing, diletakkan di tempat terbuka, maka daging pertama yang paling cepat busuk termasuk diantaranya daging babi ini. Namun ketika ingin diolah, dimasak, yang paling lama matang daging babi juga. Ini diantara karakteristik yang ada pada daging babi. Walaupun kita tak pernah rasa, tapi orang-orang yang ya mungkin ada yang salah, sempat dia terasa, dibilang wah lembut kali, enak katanya. Namun tentunya di balik apa yang tampak enak, dari itu semua jamaah rahimakumullah tersimpan larangan sebagai ujian. Bahkan dalam Injil sendiri, ya, sebenarnya Isa pun melarang makan babi. Walaupun kemudian umatnya yang menyimpang dari ajarannya
Kemudian dengan enteng menganggap babi sebagai daging yang boleh untuk dikonsumsi. Para hadirin sekalian, jadi diharamkan bangkai, darah, dan daging babi. Serta yang keempat, wa ma uhilla li ghairillahi bi. Semua binatang yang halal untuk dikonsumsi, tapi kalau disembelih niatnya bukan untuk Allah, tapi untuk sesembahan selain Allah, maka yang demikian itu haram untuk dimakan. Sengaja dia potong kambing, diniatkan kambing ini apa? Sebagai sesajen. Dia potong kerbau, kenapa? Untuk tumbal jembatan dan lain sebagainya. Kalau memang diniatkan bukan untuk selain Allah, walaupun dipakai tata cara penyembelihan Islami, niatnya bukan untuk Allah, maka yang demikian itu haram untuk kita konsumsi. Ini banyak juga orang kadang-kadang nampak di kuburan Cina atau apa, ini dibuang sayang katanya. Ya, dimakan saja. Padahal makanan-makanan olahan tadi yang kadang-kadang diantarkan ke kuburan, diantarkan ke sebagai niat sesajen dan sebagainya, diniatkan bahkan memang untuk selain Allah, sehingga itu hukumnya adalah haram. Nah, setelah itu ayat tadi mulai memerinci apa saja yang disebut dengan bangkai, Bapak Ibu. Yang termasuk bangkai apa? Pertama, wal munkhaniqah, binatang yang mati karena tercekik. Kambing, domba, sapi, unta, matinya karena tercekik. Dan ketika dia mati belum sempat disembelih secara syar'i. Matinya karena tercekik, bukan karena dipotong. Maka ini hukumnya adalah bangkai. Wal mauquzah, binatang yang mati kena pukul. Apakah dipukul batu, apakah dipukul besi, dipukul apapun. Mati binatang itu karena terpukul, bukan karena disembelih secara syar'i. Ini hukumnya adalah bangkai. Wal mutaraddiyatu, binatang yang mati karena jatuh. Ibarat dia terperosok masuk ke jurang akhirnya jatuh. Memang kalau kita tengok udah nggak ada lagi tanda-tanda kehidupan. Tapi kalau dia jatuh masih nampak bergerak kakinya, tanda-tanda sudah pada fase akhir kehidupan, cepat-cepat dipotong, boleh dimakan. Selama ketika akan disembelih masih ada tanda-tanda kehidupan. Tapi kalau matinya memang karena jatuh, bukan karena disembelih, maka yang demikian itu bangkai. Wan natihatu, binatang yang ditanduk oleh binatang yang lain. Kadang-kadang berantem antara satu binatang dengan binatang yang lain, ditanduk dia mati karena tandukan binatang buas lainnya. Ini juga hukumnya adalah bangkai. Wan natihatu wa ma akalas sabu, termasuk binatang yang mati karena diterkam binatang buas. Mati kijang tuh kenapa? Memang diserang harimau misalnya. Nah, ini sudah tidak bernyawa lagi dia, kita makan, itu bangkai. Kemudian illa ma zakkaitum, kecuali yang sempat kalian sembelih. Jadi walaupun dia dipukul, walaupun dia jatuh, walaupun dia dicekek, walaupun dia diterkam, walaupun dia ditanduk, walaupun dia diserang oleh binatang buas yang lain, masih nampak ada tanda kehidupan dalam bentuk pergerakan, boleh disembelih. Kalaupun mati halal untuk dikonsumsi. Barulah Allah katakan wa ma zubiha 'alan nusuk. Dan binatang-binatang yang mati sebagai objek undian nasib dengan anak panah. Kadang-kadang kebiasaan jahiliyah, mereka bertaruh, dijejerkan binatang tadi pakai panah, mana yang kena itu bagian kau. Kadang-kadang matinya karena kena panah atau karena undi. Apakah dilempar pakai semacam pisau yang sifatnya tajam, apakah dilemparkan anak panah.
Sehingga siapa yang mengena, itulah dia menjadi bagian dia. Mati karena itu juga tidak dibolehkan. Atau bahkan sudah mati duluan, disembelih diniatkan untuk bahan undian, itu tak boleh. Termasuk dikatakan di sini wa antas taqsimu bil azlam. Ya, ada binatang yang diundi dengan anak panah, atau sebelumnya binatang yang disembelih untuk berhala. Kalau zaman sekarang disembelih untuk tumbal, disembelih untuk sesajen, disembelih untuk kadang-kadang sedekah laut untuk Ratu Pantai Selatan dan lain sebagainya. Ya, dilakukan sebagai bentuk sesajen dan lain sebagainya. Ini adalah haram dan masuk dalam kategori apa yang disebutkan sebagai bangkai. Jadi jelas, apa yang kita makan akan tampak pada karakter kita. Apa yang kita makan, Bapak Ibu, sangat menentukan makbul tidaknya doa kita. Berdoa pun kita di depan Ka'bah, bergantung pun di pintu multazam. Tapi kalau sekiranya dikatakan Rasulullah pakaiannya dari yang haram, makannya dari yang haram, minumnya pun yang haram, bagaimana Allah ijabah doa-doanya? Makanan juga sangat berpengaruh terhadap keras ataupun lembutnya hati. Kalau orang biasa makan yang haram, hatinya pun keras. Kita lihat genosida di Gaza, ya, manusia walaupun agamanya bukan Islam, tapi orang yang masih lemah lembut hatinya, nampak itu kasihan dia. Tapi nampak lihat bagaimana orang-orang yang hatinya itu sudah mati, mengeras, bahkan lebih keras daripada batu, kata Allah. Ya, mereka anggap kematian anak-anak, kematian para medis, kematian rakyat sipil itu bukan urusan kami. Nauzubillah. Kenapa hati bisa begitu keras? Jawabannya adalah kau ditentukan oleh apa yang kau konsumsi. Karenanya urusan makan bukan urusan kenyang, tapi bagaimana ketika kita makan untuk niatnya mendekatkan diri kepada Allah, maka harus kita pastikan yang kita makan adalah hal-hal yang halalan thayyibah, yang bukan hanya halal tapi juga baik bagi tubuh kita semua. Jamaah rahimakumullah. Isu kedua yang tak kalah penting dalam ayat ini, hal yang berkaitan dengan keutamaan hari Arafah tadi. Saat turun ayat ini, Allah Subhanahu wa taala mensifatkan hari Arafah di momen haji wada tatkala ayat diturunkan dengan 4 sifat penting. Apa kata Allah? Pertama, al-yauma ya'isal ladzina kafaru min dinikum. Hari ini, kata Allah, orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agamamu. Berarti ini satu momen yang begitu istimewa. Ketika turun ayat ini, Islam dijamin Allah adalah agama masa depan. Padahal ketika itu, berapa jumlah pengikut muslim sedunia? Islam baru jadi agama dengan pemeluk terbanyak di dunia tahun 2010 yang lalu. Artinya udah lebih dari 14 abad setelah wafatnya Rasulullah. Baru Islam jadi agama dengan jumlah pengikut terbanyak. Tapi jauh sebelum itu Allah sudah katakan, mulai hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agamamu. Maknanya apa? Apapun yang mereka lakukan, apapun konspirasi yang dibuat untuk memadamkan cahaya Islam, maka sesungguhnya konspirasi itu tidak akan pernah berlaku.
Makanya saya katakan begini Bapak Ibu. Berapa penduduk dunia? 8 miliar kurang lebih. Kalau 8 miliar manusia di dunia semuanya meludah ke arah langit dengan niat memadamkan cahaya matahari, kira-kira padam enggak matahari? Enggak. Yang ada ludah tuh balik ke muka orang yang meludah. Begitulah semua tuduhan keji untuk Islam. Islam teroris, Islam ekstremis, Islam agama terbelakang. Segala banyak label-label yang buruk. Sampai banyak sekarang, jangankan non-muslim, muslim sendiri pun jadi takut terhadap Islam. Karena kuatnya kampanye Islamophobia tadi. Tapi pertanyaannya, apakah berkurang jumlah orang Islam? Enggak, yang ada makin bertambah. Ini kata Allah. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agamamu. Dan ini harusnya menjadi penyemangat bagi kita. Kita pandang masa depan milik Islam. Pernah ada seorang mu'allaf asal Jerman, namanya Murad Hoffmann. Seorang birokrat yang cukup berpengalaman di pemerintahan Jerman. Bahkan berkali-kali diangkat sebagai duta besar di beberapa negara. Murad Hoffmann, beliau katakan sebelum masuk Islam, saya tak yakin orang Islam mampu mengejar ketertinggalan antara apa yang dicapai dunia barat dengan titik terakhir yang dicapai dunia Islam. Karena begitu jauhnya jarak di antara kedua dunia tadi. Namun beliau katakan, walaupun demikian, aku yakin masa depan Barat akan bertekuk lutut di hadapan Islam. Beliau katakan begitu. Kenapa? Karena dalam Islam sesuatu yang tak dimiliki dunia Barat. Itulah aspek spiritualitas. Ini yang dicari orang Barat sekarang. Hidupnya hampa, nggak kenal dengan alam gaib. Ya, semuanya pengen dipakai logis nggak, rasio nggak. Nah, jadi kita lihat di sini bagaimana di saat orang-orang Barat jatuh ke dalam ateisme, ujung-ujungnya yang menafikan ada Tuhan, mereka pula berbondong-bondong masuk Islam. Para hadirin rahimakumullah. Ini yang pertama, sifat hari yang istimewa itu. Yang kedua, al-yauma akmaltu lakum dinakum. Hari ini telah kusempurnakan bagimu agamamu, kata Allah. Jadi sifat kedua dari hari yang istimewa itu, Allah telah sempurnakan Islamnya. Makanya nggak ada sesuatu yang penting kecuali sudah ada yang diajarkan Rasulullah. Kalau ada orang menganggap, aduh Islam ini masih kurang, perlu ku tambah A, B, C, D, maka sungguhnya dia telah dusta. Makanya dikatakan Nabi, siapa yang mengada-adakan dalam Islam ini apa yang bukan bagian darinya, maka ia akan tertolak. Man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun. Ini menunjukkan bahwasanya apa? Nabi udah sempurna mengajarkan ajaran Islam ini. Kita ikuti saja itu selamat kita. Nggak perlu kita tambah-tambah ibadah baru, tak perlu kita tambah-tambah atau kurangi dari ketentuan yang dibawa oleh Rasulullah. Kemudian yang ketiga, al-yauma atmamtu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati. Ya. Sifat ketiga dari hari istimewa ini apa? Hari ini aku sempurnakan bagimu nikmatku atasmu. Allah sempurnakan untuk kita nikmat-nikmatnya. Nikmat mana yang lebih utama melebihi nikmat agama? Nikmat mana yang lebih utama melebihi nikmat iman dan Islam? Disempurnakan nikmat iman dan Islam. Dan yang paling penting, keistimewaan yang keempat, wa raditu lakumul Islam madina. Aku ridhoi pada hari ini Islam
sebagai satu-satunya agama. Jadi setelah turunnya ayat ini, maka nggak berlaku lagi agama-agama sebelumnya. Islamlah satu-satunya agama yang Allah ridhoi. Siapa yang mencari agama selain Islam, maka tidak akan diterima agama itu. Dan pada hari akhirat dia masuk kelompok orang-orang yang merugi. Jadi ini 4 kabar gembira pada hari itu terkumpul. Putus asanya orang-orang kafir, sempurnanya agama, lengkapnya nikmat Allah untuk kita, diridhoinya Islam sebagai satu-satunya jalan kehidupan yang benar dan diridhoi Allah. Nah, maka dari itu wajar ayat ini bukan sekedar kita baca, tapi harus menumbuhkan secerca harapan. Gimana pun kondisi umat, inilah jalan yang Allah ridhoi. Kalau hidup kita merasa kita tertinggal, kita kalah ini, kalah itu, yakinkan dirimu, sebab kau kalah bukan Islam, tapi sebab yang lain. Justru kita kalah karena kita menjauh dari ajaran Islam. Karena banyak orang yang justru dicuci otaknya. Kau tertinggal gara-gara kau pegang sama Islam. Dianggap wanita muslimah yang berhijab syar'i simbol kemunduran. Dianggap orang-orang intelek yang balik kepada agama dianggap pikirannya kolot. Sebaliknya, yang makin jauh dari agama dianggap tercerahkan. Ini yang perlu untuk diresapi dan direnungkan. Dan di penutup ayat ini, walaupun dikatakan tadi yang haram itu sudah jelas Bapak Ibu, dilarang makan bangkai, dilarang makan darah, dilarang makan daging babi. Tetapi dalam kondisi-kondisi tertentu, kondisi darurat, maka yang haram pun boleh untuk dikonsumsi. Ad-daruratu tubihul mahzurat. Ini kaidah. Kondisi darurat menghalalkan apa yang diharamkan sebelumnya. Tapi jangan salah. Jangan ngaku-ngaku darurat lantas kebablasan. Kalaupun orang kelaparan, kalau nggak makan mati, yang tersedia di depan cumanlah yang haram, maka dikatakan oleh para ulama, ad-daruratu tuqaddar biqadariha. Kondisi kedaruratan itu harus dikadar sesuai dengan ukurannya. Artinya apa? Kalau di depan tersedia daging babi, yang boleh dimakan adalah daging babi sekedar untuk tak mati. Jangan pula dia rasa, enak kali nih, bertambuh-tambuh berkali-kali. Itu tak darurat lagi. Ya. Ini yang dibolehkan hanyalah sekedar kadar supaya tak mati. Kalau membutuhkan asupan makanan, makanlah sekedar yang cukup untuk bertahan hidup. Tapi ketika makan, enak kali. Akhirnya tambuh. Ini tidak boleh. Itu namanya sudah melebihi kadar sebenarnya. Dalam hukum Islam, orang yang lapar boleh ambil buah yang bergantung di halaman rumah orang. Dengan syarat minta isi. Kalaupun gak ada jawaban, minta mangganya 1 ya Pak, gak ada jawabannya, boleh dimakan. Tetapi sekali lagi, ad-daruratu tuqaddar biqadariha. Jangan dia makan 1 enak kali, udahlah bungkus yang lain. Nah, ini enggak boleh. Ya. Ketika dia nambah dan bungkus, itu sudah haram. Jadi kondisi darurat pun ada kadarnya yang kita pahami. Dan paling enak zaman sekarang orang berdalih darurat. Kenapa makan riba? Darurat. Padahal hakikat darurat itu apa Bapak Ibu? Darurat kondisi. Artinya kalau kita tak melanggar dengan mengkonsumsi yang haram atau meninggalkan yang wajib, mengakibatkan kita mati atau hilangnya salah satu dari fungsi organ kita. Itulah darurat. Tapi kalau masih bisa hidup, itu bukan darurat. Makanya problem sekarang sering sekali kita yang mendaruratkan diri kita.
dengan alasan supaya dapat mengkonsumsi atau mengambil sesuatu yang haram. Wal iyazubillah. Ya, mudah-mudahan apa yang disampaikan dari kaedah-kaedah penting dalam ayat ini menjadikan kita sadar dan lebih selektif apa yang kita makan, bangga kepada agama kita, dan yakin masa depan itu adalah milik Islam. Sebelum saya tutup dengan doa, kita buka sesi diskusi dan tanya jawab. Bapak Ibu yang mau bertanya, berkomentar, dipersilahkan dengan segala hormat. Silakan, Pak. Tadi kan Ustaz katakan hukum dasarnya semacam bermuamalah. Ya. Kalau tidak ada Dalil yang mengharamkannya. dalilnya, maka diperbolehkan. Ya. Mungkin begitu juga dalam hal beribadah. Dan kalau tidak ada kalau tidak ada perintahnya, maka itu sebetulnya dan kadang haram, tidak boleh. Tetapi pada saat diperintahkan itu kecuali diperintahkan. Ya. Kan bedanya. Nah, dengan dasar itu, tadi kan juga diperkuat bahwa di dalam Al-Maidah 3 dikatakan bahwa maka telah aku sempurnakan. Ya. Maka larangan-larangan dan perintah-perintah itu sudah cukup. Ya. Gitu kan. Nah, dewasa ini kan banyak ini yang merasa bahwa yang menamakan salafi atau apa yang akhirnya bincang dengan kata-kata bid'ah. Nah, kalau menurut Ustaz sendiri, gimana pendapatnya untuk melihat bahwa sebetulnya apa sih yang dikatakan bid'ah itu? Karena selama ini dari golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah bilang bahwa itu kan ada bid'ah hasanah, bid'ah berdolalah. Sementara mereka bilang enggak ada kayak gitu. Ya. Jadi ini kan membuat kebingungan orang. Gitu. Baik. Ya. Jadi ada dua kaedah. Al-aslu fil muamalati al-ibahatu illa ma dallat dalil ala tahrimihi. Hukum dasar bermuamalah boleh kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Al-aslu fil ibadati at-tahrim illa ma dallat dalil ala wujubihi. Ya. Hukum dasar beribadah itu adalah haram kecuali ada dalil yang memerintahkannya. Nah, jadi kembali, tentunya sifat dari ibadah itu nggak sama dengan muamalah. Ibadah itu lebih tepat di sini untuk menggambarkan aspek ritual yang menghubungkan hamba dengan Allah Subhanahu wa taala Sang Khalik. Sedangkan muamalah ini lebih kepada aturan dalam interaksi antar manusia. Jadi dasarnya hubungan antar manusia itu ya boleh selama nggak ada yang diharamkan. Nah, tapi hubungan manusia dengan Allah ya nggak boleh kau buat sesuatu kecuali apa yang Allah minta. Ya. Nah, dikaitkan dengan konsep bid'ah. Bid'ah itu perlu dipahami dalam dua konteks. Arti bid'ah secara bahasa dan arti bid'ah secara terminologi. Bid'ah secara bahasa artinya sesuatu yang baru. Bid'ah secara bahasa ini mengenal hal yang baru itu ada yang baik, ada yang buruk. Dari sinilah lahir istilah bid'ah hasanah, bid'ah sayyi'ah. Dulu di zaman Nabi, tarawih itu pernah Nabi 3 hari berjamaah ke masjid, tapi habis itu Nabi sholat sendiri. Ketika ditanya, Nabi, kenapa kau nggak jemaah di masjid? Aku takut nanti diwajibkan pula. Ketika Umar bin Khattab jadi khalifah, dia bilang, kan nggak perlu lagi kita takut. Hukum tarawih nggak mungkin jadi wajib karena Nabi Muhammad sudah meninggal.
disuruh oleh Umar masjid-masjid di Madinah tarawih berjemaah selama 30 hari penuh. Orang mengatakan nikmal bid'atu hazihi, ini bid'ah yang bagus. Artinya apa? Secara bahasa bid'ah. Nabi nggak pernah tarawih sampai sebulan penuh. Umar buat. Di zaman Utsman, di zaman Nabi, di zaman Abu Bakar, di zaman Umar, itu azan Jumat sekali. Ya. Tapi makin ramai orang, aktivitas di pasar makin sibuk, dikhawatirkan sama Utsman, ini nanti orang makin nggak dengar nih sama azan. Dibuatlah azan 2 kali. Azan pertama untuk kasih tahu, dan semua sahabat sepakat, udahlah bagus itu. Padahal itu hal yang baru. Maka lahirlah Islam bidah hasanah. Tapi kebaruan ini sebenarnya bukan baru dalam pengertian terminologi. Dia baru. Artinya apa? Nabi sekali azan, ini 2 kali azan. Tapi itu tidak merubah fungsi azan untuk mengingatkan orang untuk sholat. Dan bagaimana hukum jual beli kalau azan Jumat sudah berkumandang? Nah, ketika Abu Bakar diminta Umar, Abu Bakar, kita bukukan Al-Quran. Abu Bakar gak mau. Masa aku buat yang gak dibuat Nabi? Ketika udah selesai, Umar mengatakan, inilah sebagus-bagusnya bid'ah nih, kata Umar. Kita buat buku Al-Quran, Nabi pun belum buat. Karena ketika itu ayat Quran masih terpisah-pisah di daun, tulang, pelepah, dikumpulkan jadi satu, dikumpulkan dalam sebuah buku. Ini semua bentuk-bentuk bid'ah secara bahasa. Namun bid'ah secara istilah mengada-adakan sesuatu yang tak punya dasar dalam agama. Nah, ini saudara-saudara kita dari Salafi ini kadang-kadang mereka masuk dalam kelompok berlebihan dalam memperluas areal bid'ah. Apa yang sebenarnya masuk dalam kategori kebiasaan yang sungguhnya itu masuk dalam ruang muamalah, dianggapnya semua jadi ibadah. Orang maulidan itu kan muamalah, budaya itu. Bid'ah semua. Kembali lagi, kenduri arwah itu bagian dari adah, bukan ibadah, kebiasaan. Karena ketika Islam masuk ke Nusantara pertama, masih kuat sekali animisme, dinamisme di sini. Cara para pendakwah dulu, gimana? Ya, daripada baca jampi disuruh baca Yasin. Tapi itu bukan rangka sebagai ibadah, tambah sebagai bagian dari kebiasaan. Dan disebutkan termasuk oleh Imam Asy-Syatibi, ya, dalam kitabnya Al-I'tisam, bahwasanya ya, al-adah, kebiasaan itu tak masuk lingkup dari bid'ah tadi dalam makna yang terminologis. Jadi kalau ada orang nambah rakaat sholat atau mengurangi rakaat sholat, merubah format sholat, ini yang namanya bid'ah. Atau masuk bid'ah dalam konteks pemikiran. Lahirlah liberal yang tak pernah diajarkan Nabi. Ada pula istilah Islam kiri, Islam liberal. Islam aja artinya berserah diri, kok ditambahin pula dengan kata liberal. Ini bid'ah semua ini. Melabeli agama dengan label-label yang tidak dasar. Tapi dalam konteks yang sering dipermasalahkan di tengah masyarakat, ini problemnya. Apa yang masuk bidang muamalah itu dipaksa untuk dianggap bagian dari ibadah, sehingga berlakulah tadi istilah membid'ahkan. Nabi tak buat. Jadi padahal ranahnya dasarnya adalah muamalah. Bagaimana kita menumbuhkan rasa cinta sama Rasulullah, interaksi antar sama umat Islam. Ini hal-hal seperti ini yang kemudian memunculkan ya perdebatan, diskursus terkait dengan bagaimana kemudian istilah bid'ah ini diperlebar hingga hampir masuk dianggap pada semua
aspek. Dan yang paling fatal adalah sebenarnya ada kaidah di kalangan para ulama, la tabdi fi masail ijtihadiyah. Tak boleh saling membid'ahkan dalam masalah-masalah ijtihad. Ini sekarang yang tak kunut, nengok orang kunut pun bid'ah katanya. Padahal mereka punya dalil. Nah, kalau seperti inilah dibuat pendekatan bid'ah, akhirnya kita berkelahi sama kita. Karena masalah-masalah yang berbeda pendapat di antara para ulama pun begitu beda pendapat dengan kelompok kita bid'ahkan. Nah, ini yang paling bahaya. Nah, itu komentar saya. Terima kasih. Silakan yang lain Bapak Ibu. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya. 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 Pernyataan kuridoi Islam satu-satunya sebagai agamamu, gambaran semua nabi itu muslim, semua nabi itu Islam. Karena seruan Nabi Muhammad sama dengan seruan Nuh, sama dengan seruan Ibrahim, sama dengan seruan Musa, dan lain sebagainya. Nah, tapi kalau ditanya bagaimana ibadah mereka, pokok ibadah mungkin sama, sebagaimana pokok akhlak. Tapi detail ibadah berbeda-beda. Likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Tiap nabi kami berikan syariat yang beda-beda. Jadi puasa, ada puasa umat Islam. Umat Musa pun ada puasa, umat Isa pun ada puasa. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Tapi apakah cara puasanya harus sama? Enggak. Apakah durasi puasanya harus sama? Enggak. Apakah ketentuan puasanya harus sama? Enggak. Tapi pokok puasa ada sama syariat mereka. Solat ada sama umat Nabi Muhammad. Ketika Allah bercerita dalam Al-Quran tentang Nabi Ismail, wa kana ya'muru ahlahu bis solati. Ismail nyuruh anak-anaknya solat. Berarti ada juga solat sama Ismail? Ada. Tapi jangan pahami solatnya mungkin ketentuannya sama dengan ketentuan di kita. Haji pun Nabi Ibrahim sudah ada haji zaman dulu. Tapi jangan pahami manasik hajinya harus sama. Enggak. Ya, jadi pokok-pokok ibadah ada semua. Mau cerita solat, mau cerita puasa, cerita zakat, cerita haji, ada. Tapi setiap Rasul punya syariat. Aturan detailnya beda-beda, enggak mesti harus sama. Karena itu disesuaikan dengan kondisi setiap nabi dan rasul. Dan karena Nabi Muhammad nabi terakhir yang agamanya berlaku, syariatnya berlaku sampai hari kiamat, maka itulah bentuk final dari semua syariat yang Allah turunkan kepada nabi-nabi sebelumnya. Demikian itu komentar saya. Ada lagi Bapak Ibu? Silakan. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana dengan menembak burung? Ya. Menembak burung itu kan lepas dia. Ya. Ada yang mengatakan itu halal jika burungnya ada. Hmm. Dan itu halal jika burungnya kembali. Nah itu bagaimana? Ya. Pertama, menembak burung ini perlu dibedakan kasusnya. Antara nembak dengan tujuan hiburan dengan nembak tujuan berburu untuk dikonsumsi. Kalau nembak itu sekedar ya nembak tapi biarkan saja, itu haram. Tapi nembak dalam pengertian ini sebagai sarana untuk apakah mau penelitian, apakah untuk dikonsumsi, ada. Bukan tujuannya abas, sia-sia. Nah, kalaupun kita berburu untuk sesuatu yang ada gunanya, dibedakan lagi.
antara yang pakai peluru tajam dengan peluru nggak tajam. Kenapa? Peluru tajam diharapkan langsung melumpuhkan, bahkan mematikan. Tapi peluru tak tajam, ini kadang-kadang sekedar membuat terluka, tapi tak mati dia. Nah, ini problemnya kemana? Dalam Islam, kalaupun mau kau membunuh, bunuhlah dengan cara yang baik. Coba bayangkan Bapak Ibu, kita berburu cicak untuk kita bunuh. Ini yang sekali pukul cicak mati terus, dengan yang sampai memukul berkali-kali, beda pahalanya. Coba, kenapa? Sampai beberapa kali, ini kan menyiksa binatang. Makanya menyembelih itu pun yang disuruh apa? Saluran makanan, saluran napas, itu yang dipotong. Nggak perlu harus kepalanya pisah dari badan, supaya memastikan dia mati dalam kondisi tenang. Nah, jadi begitu juga. Kalau pelurunya tadi misalnya tumpul, ya, ini justru jatuhnya menyiksa binatang. Karena Allah memerintahkan, innallaha katabal ihsan ala kulli syai'. Allah memerintahkanmu berbuat yang terbaik dalam segala apapun. Fa idza zabahtum fa ahsinuz zabha. Kalau mau nyembelih, sembelihlah dengan cara terbaik. Kalau mau membunuh binatang, bunuhlah dengan cara yang terbaik. Nah, termasuk tadi gunakan peluru yang mematikan, bukan sekedar mencederainya saja, tapi kemudian membuat dia jadi cacat. Nah, demikian. Baik Bapak Ibu, kita padakan untuk jumpa kita malam hari ini, sama kita tutup dengan doa. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ashril dhalimin bil dhalimin wa akhrijna min bainihim salimin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma innaka antal 'alimul hakim. Rabbana dhalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina illa bi husnil khatimah. Rabbana dhalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.